Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Arif Perdana. Kita sekarang tentunya di special talk show bersama Bapak Supartono selaku Kepala BBKSDA Provinsi Riau, dan kita sedang berada di sebuah tempat yang luar biasa di TWA Bulu Cina. Ditemani oleh sepasang gajah ya, ibu dan anak. Ini seru banget nih. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini hari ini luar biasa nih pakai baju khas Melayu nih. Ya, sengaja karena saya berdiri di bumi Melayu, jadi saya harus menyesuaikan dengan adat dan budaya Melayu. Luar biasa, cocok banget di alam dengan baju Melayu ditemenin sama gajah-gajah, luar biasa sekali. Dan tentunya kita bakal ngobrol nih Pak tentang Hari Konservasi Alam Nasional ya Pak ya. Dan menurut dari statement dari Bapak Menteri kita, Bapak Raja Juli Antoni nih Pak, boleh saya bunyikan sedikit ya? Silakan. Jadi beliau pernah menyatakan dalam peringatan Hari Konservasi itu, beliau mengingatkan jajarannya agar berhati-hati tanda tangan kebijakan dan keputusan yang diambil. Karena satu lembar dokumen mempengaruhi masa depan hutan kita nih. Nah, jadi gimana nih tanggapan Bapak sebagai sosok yang udah berpengalaman bekerja di sektor kehutanan? Baik, Mas. Jadi dokumen itu tidak hanya sekedar administrasi, tapi dokumen itu akan menentukan arah pembangunan atau kebijakan di bidang kehutanan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri itu sudah sangat tepat, karena dokumen-dokumen tersebut akan dijadikan dasar dalam pengelolaan atau pembangunan bidang kehutanan. Iya, tentunya ini sangat sangat penting sekali pernyataan dari beliau ya Pak ya. Betul, Mas. Dan tentunya kita sekarang bicara tentang Riau nih Pak. Nah, kira-kira kalau kita kembali ke Riau nih Pak, disambut banyak hal ya. Kawasan konservasi kita kalau dihitung nih berapa ya persentasinya yang perlu mendapatkan perhatian khusus nih Pak? Iya, perlu saya sampaikan bahwa Balai Besar KSDA Riau itu memangku 2 provinsi, Mas. Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jumlah kawasan yang kita pangku ada 21 kawasan, terdiri dari Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Cagar Alam, dan lain-lain. Nah, dari 21, sebagian besar berada di Provinsi Riau. Nah, kalau terkait mana menjadi skala prioritas, kita memprioritaskan semua pengelolaan kawasan, tapi memang ada beberapa kawasan-kawasan yang menjadi kita prioritaskan dalam pengelolaan karena terkait dengan ancaman, pemanfaatan maupun pengawetannya. Salah satunya misalnya Giamsia, SM Kerumutan maupun Rimbang Baling. Bahkan TWA Bulu Cina ini menjadi prioritas kita, salah satunya khusus TWA, bagaimana kita meningkatkan PNBP dari pemanfaatan taman wisata alam ini. Itu, Mas. Oke, jadi kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian ini berapa persen kira-kira nih Pak? Itulah kira-kira 8 kawasan yang menjadi prioritas. Ada 8 ya? Ada 8 kawasan, tetapi bukan berarti yang lain tidak prioritas. Tadi karena tergantung dari tingkat ancaman maupun pemanfaatannya. Dari pemanfaatannya dan ancamannya. Kira-kira apa nih ancaman-ancaman yang mungkin secara umum nih Pak? Secara umum nih. Jadi ancamannya salah satunya adalah pembukaan lahan secara ilegal, perambahan hutan, termasuk juga perburuan. Perburuan ya Pak? Ya, itu menjadi ancaman tersendiri bagi kawasan konservasi di Riau. Ya. Satu lagi illegal logging, Mas. Oh, illegal logging ya? Ini ada beberapa titik masih ada kegiatan illegal logging walaupun kecil-kecil. Masih ada ya. Wah. Dan kalau kita kembali ke prinsip konservasi nih Pak. Nah, ada prinsip konservasi yang harus dipatuhi ya Pak ya, kira-kira yang kita tahu. Terus tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, beserta ekosistem, serta pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, kira-kira nih menurut Bapak, mana dari bagian-bagian itu yang paling lemah nih Pak? Jadi perlu sampaikan dari 3 pilar konservasi, yaitu pemanfaatan, pengawetan, dan pelindungan, itu tidak bisa kita berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi masing-masing saling ketergantungan. Makanya
bagi kami Balai Besar KSDA Riau mengelola ketiganya menjadi satu keharusan. Tetapi memang perlindungan menjadi salah satu hal yang memerlukan perhatian khusus, termasuk juga pemanfaatan. Ya kan? Nah, kalau pelindungan, bagaimana kita mengkondisikan satu kawasan sehingga pemanfaatan dan pengawetan menjadi bisa berjalan seiring. Tapi kalau kondisi perlindungannya tidak memungkinkan sehingga pemanfaatan dan pengawetan menjadi tidak bisa dilaksanakan secara baik. Begitupun dengan pemanfaatan. Jadi pemanfaatan kawasan konservasi menjadi hal yang harus kita prioritaskan karena ini akan memaksimalkan pemanfaat PNBP dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Termasuk juga pengawetan. Pengawetan menjadi penting karena ini akan mensupport keanekaragaman hayati, sumber pakan bagi masyarakat sekitarnya. Baik, dan mungkin selama di Riau nih Pak, kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, kira-kira apa yang menjadi prioritas dalam usaha konservasi sumber daya alam? Mungkin tadi sudah disebutkan sebagian, tapi mungkin boleh kita ulangi sekali lagi gitu untuk bagi sahabat Green untuk lebih lebih kita ulang lah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana yang menjadi prioritas Bapak dalam urusan konservasi sumber daya alam nih, khususnya di Riau nih? Ya, seperti yang kita ketahui bersama, banyak masalah yang kita hadapi terkait dengan penyelamatan kawasan konservasi di Riau. Salah satunya adalah pembukaan lahan tanpa izin, sehingga saat ini menjadi prioritas perhatian pemerintah, ya kan, terutama apalagi yang kita lihat sekarang, Satgas PKH juga sudah sangat aktif melakukan penyelamatan kawasan hutan, sehingga ini juga menjadi concern kita bagaimana kita membebaskan kawasan-kawasan konservasi dari tindak pidana penyerobotan lahan. Bahkan juga termasuk konflik satwa, seperti kita ketahui bersama bahwa Riau merupakan salah satu provinsi yang tingkat konflik, tingkat interaksi negatif antara satwa dan manusia itu sangat tinggi, terutama harimau, gajah, beruang, bahkan akhir-akhir ini mencuat juga terkait dengan interaksi negatif antara manusia dan makaka. Makaka ekor panjang juga sangat tinggi, sehingga ini menjadi perhatian tersendiri bagi kami dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati di Riau. Bahkan satu lagi termasuk pemanfaatan taman wisata alam dalam rangka menunjang penghasilan negara dan masyarakat di sekitar. Ya. Oke, baiklah. Dan tentunya ini menjadi concern yang sangat penting sekali untuk diprioritaskan ya Pak ya. Betul sekali. Dan jika boleh nih dari pengalaman Bapak selama aktif dalam kehutanan, aktif dalam ini, kira-kira bisa diceritain nggak Pak, apa sih penyebab terjadinya? Kita tahu ada beberapa konflik masyarakat nih dengan satwa nih. Nah, apa aja bentuknya gitu kan? Atau kasusnya apa aja nih? Nah, kira-kira menurut Bapak bisa diceritakan Pak, sebab kira-kira penyebab terjadinya konflik masyarakat dengan satwa? Baik, kira-kira. Seperti kita ketahui bersama, siokianya alam ini sudah memberikan ruang pada makhluknya masing-masing. Ya kan, manusia ruangnya di mana, satwa ruangnya di mana, ya kan, termasuk satwa-satwa yang lain, hewan-hewan lain sudah berbagi ruang. Nah, pada saat ruang itu ada gesekan, maka akan terjadi konflik. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pemanfaatan ruang menjadi salah satu penyumbang terjadinya konflik. Yang mana dulunya ruang itu adalah ruangnya gajah, dia adalah hutan, ruangnya harimau, ruangnya satwa yang lain, ya kan. Nah, saat ini ruang itu berubah, ya kan, menjadi tempat hidupnya manusia. Otomatis itu kan terjadi pergeseran di sana, gesekan di sana. Terus yang kedua, perubahan habitat. Ini pasti, karena habitat tadinya adalah tempat hutan, di mana habitat tersebut tempat hidup satwa liar, oleh manusia dirubah, alih fungsikan. Nah, ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Dan yang terakhir, memang penyebab konflik itu adalah terkait dengan pemanfaatan atau perebutan ruang pakan. Ruang pakan? Ya. Dahulu kalau dia berhutan,
satwa akan memakan makanan yang sudah ada di hutan. Kalau saya contohkan seperti gajah, maka dia akan memakan atau memanfaatkan tanaman-tanaman hutan seperti rumput, liana, tanaman yang bergetah putih, bambu, ataupun jenis-jenis tanaman yang dimakan oleh gajah. Nah, ketika itu berubah menjadi sawit, berubah menjadi tanaman lainnya, tentunya gajah tidak ada pilihan, ya kan? Gajah tidak ada pilihan sehingga dia harus memakan tanaman yang ada di situ. Nah, sementara sawit adalah salah satu komoditi yang ditanam oleh manusia. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya konflik. 3 hal itu. Iya. Sehingga banyak sekali gesekan ya, betul, antara hewan sama masyarakat. Betul, gitu. Wah, semoga gesekan-gesekan ini bisa diminimalisir, jadi hewan, satwa bisa berdampingan dengan manusia dengan baik ya Pak. Hidup berdampingan. Berdampingan, tentram. Betul. Luar biasa. Nah, sahabat Green, tentunya dari obrolan-obrolan kita yang sangat berisi ini dan sangat-sangat menarik sekali, tentunya tentang konservasi alam bersama Bapak Supartono, menambah wawasan dan khazanah kita juga ya, tentang bagaimana konservasi alam tentunya di Riau pastinya ya Pak ya. Betul, Mas. Dan di lokasi yang rindang seperti ini nih luar biasa, kita di belakang ada gajah-gajah yang lagi dikerubungi sama warga nih, sama wisatawan. Nah, gimana kalau kita tengok-tengok gajah nih Pak? Kita kenalan dulu yuk sama gajahnya. Mari Mas. Itu boleh. Ada 2 gajah kita, gajah Ngatini dan anaknya Dona. Wah, udah punya anak ya Pak? Udah punya anak. Waduh, umurnya berapa ini Pak gajahnya? Kalau si Dona itu 9 bulan. 9 bulan ya? Masih bayi gajah 9 bulan. Baik, yuk. Ayo, izin kita tanya. Lihat gajahnya. Kita lihat-lihat Dona sama Ngatininya. Sahabat Green, saat ini saya sedang berada di sini ya, bareng Dona dan Ngatini ya Pak? Ya. Nah, Ngatini adalah induknya Dona, ini anaknya Dona, dan ayahnya namanya Robin ya Pak ya? Robin. Wah, jadi kita lagi ngasih makan gajah nih. Dia lagi makan tebu ya. Kita biasanya minum es tebu, nah dia sekarang makan tebunya langsung. Nah, kalau boleh kita nanya langsung nih Pak. Ya. TWA, kira-kira sejarahnya nih dari awal gimana nih Pak? Ya, dulu ini adalah lahan masyarakat yang termasuk dalam HPT. Jadi dengan kesadaran penuh, masyarakat meminta ini dijadikan kawasan wisata. Sehingga diserahkan ke negara dan ditunjuk dan ditetapkan tahun 2017 kalau saya nggak salah ya. 2016 sebagai taman wisata alam ya kan, yang dapat dikelola. Nah, setelah itu Balai Besar KSDA Riau melakukan pengelolaan. Tahun 2019 kita bawa 2 ekor gajah ke sini, Robin dan Ngatini. Dan alhamdulillah Robin dan Ngatini sudah 2 kali beranak. Oh, sudah 2 kali beranak ya Pak? Beranak. Ini anak yang kedua. Sering kaget saya nih. Sementara anak pertama itu karena penyakit dia tidak bisa bertahan lama. Itu. Oh, berarti karena penyakit nggak bisa bertahan lama. Jadi Dona ini anak kedua ya Pak? Dona anak kedua ya. Anak kedua. Ya. Anak kedua. Oke. Ya. Lalu kalau boleh tahu sedikit Pak tentang gajah nih, lifespan-nya, ini gajah Asia ya Pak ya? Gajah Sumatera? Gajah Sumatera. Oke. Jadi umumnya sampai umur berapa? Nanti kalau umur gajah ini relatif hampir sama dengan manusia ya, bisa mencapai 70-an tahun, 100 tahun ya. Sampai 100 tahun ya? Iya. Tenang, santai, tenang. Jangan nakal. Umur 9 bulan, bayi mungil nih. Mungilnya gajah namanya Dona. Nah, lagi aktif-aktifnya nih. Nggak boleh nakal ya, nggak boleh nakal. Iya, sabar ya nak ya. Dan kira-kira selama pengembangan di TWA begini, progresnya atau harapan ke depannya apa nih Pak? Ya, sesuai dengan fungsinya, Taman Wisata Alam ini kan memang dikhususkan untuk berwisata ya. Wisata, harapan kita Taman Wisata Alam ini bisa dikembangkan terutama dengan ekornya 3 ekor gajah saat ini. Di samping itu nanti seperti kita lihat bahwa di sini masih banyak kita temukan pohon-pohon. Nah, kedepannya kita akan mengembangkan wisata healing. Wisata healing ya Pak? Ya, wisata healing, peluk pohon, bernyatu dengan alam, sehingga harapan kita ini menjadi salah satu wisata ikonik Pekanbaru. Oke, jadi konsepnya gimana nih Pak? Wisata healing kita nih, mana tahu nih sahabat Green nih lagi tertarik pengen curhat sama pohon kan, atau lagi wah galau kali ya kan. Tapi jangan menyatakan jatuh cinta sama pohon. Iya, pohonnya dicium-ciumin ya Pak. Iya. Jadi pohon dipeluk, nanti kita menyatu secara batin, kita menyatu dengan alam.
Jadi kita back to nature konsepnya ya Pak. Ada dua taman wisata alam yang akan kita kembangkan. Satunya di Batam, ada TWA Muka Kuning namanya, akan kita coba kembangkan juga wisata kembali ke alam seperti yang akan coba kita kembangkan di sini. Jadi mungkin ini jadi percontohan pertama mungkin ya Pak. Kalau di Provinsi Riau sepertinya ya. Nah, baik. Itu. Mungkin selain memeluk pohon, mungkin ada rencana lain mungkin Pak? Ya, kita sudah ada trekking juga ya. Trekking ya? Trekking, dan kedepannya mungkin jika memungkinkan, saya ingin mengembangkan wisata sehari menjadi pawang. Pawang gajah? Iya, jadi bagaimana mulai dari pagi, ya kan, dia mandikan gajah, terus kasih makan gajah, siang dia ngangon gajah, dia ngikutin gajah kemana-mana. Oke. Ya kan, dia akan bisa melihat bagaimana gajah itu ngambil pakan, terus bagaimana dia memilih makanan. Dia sangat selektif. Pada saat dia ngambil makan, satu saja makanan yang bukan makanan dia akan terlepas dengan sendirinya. Nah, ada juga pohon, ada yang dicabut, ada yang dipatahkan, itu ada maknanya semua. Kalau yang dicabut tentunya saat dia patahkan itu akan mati. Kalau yang dia patahkan, itu akan bertunas kembali. Nah, hal-hal begini kan luar biasa pembelajaran kita dari satwa ya. Jadi simbiosis mutualisme alam sama hewan itu terutama gajah ini sangat penting ya Pak perannya. Betul, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya jika kita berbagi ruang yang sedikit untuk pemanfaatan ruang gajah dan manusia, saya yakin tidak akan ada konflik. Ya kan gitu. Nah, pembagian ruang, bagaimana ruang-ruang untuk satwa itu kita berikan. Kan sudah ada kawasan konservasi, lindung, terus HPT yang bisa dimanfaatkan. Itu kan pemerintah sudah membagi ruang-ruang. Ya. Apalagi kalau di daerah Bulu Cina ini, di TWA ini, setiap gajah ini punya jalur sendiri nggak Pak? Misalnya kalau jalan-jalan kemana gitu. Iya, seperti kita ketahui bahwa Riau ini ada 8 kantong gajah ya. Nah, masing-masing kantong itu memiliki daerah jelajah sendiri, ya kan? Memiliki areal sendiri, memiliki home brand sendiri. Nah, jika home brand itu sudah berubah alih fungsi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti interaksi negatif dan yang lain. Baik. Tapi selama Dona Ngatini sama Robin di sini tuh benar-benar dia membantu banyak soal penyuburan tanaman atau lahan atau gimana? Ya, gajah ini merupakan spesies kunci ya dalam satu ekosistem. Gajah, harimau adalah spesies kunci, yang mana spesies kunci ini menjadi patokan atau parameter keberadaan ekosistem tersebut. Jadi kalau spesies kuncinya masih terjaga dengan baik, otomatis pasti ekosistemnya baik. Tapi kalau spesies kuncinya sudah terancam, kawasannya pun pasti terancam. Pasti terancam ya Pak? Ya, jadi memang tidak secara langsung, tetapi itu akan memberikan hubungan timbal balik antara satwa dan alam. Luar biasa. Contoh konkret saja, si gajah ini adalah salah satu penyebar tanaman. Penyebar tanaman? Ya, contoh misalnya dia makan buah-buahan tertentu, ya kan, dia makan, dia telan, dia buang kotoran ke daerah tertentu, maka otomatis tanaman tersebut akan tumbuh di daerah itu. Apalagi gajah ini herbivora, otomatis ada unsur hara dalam kotorannya Pak ya, jadi pupuk bisa gitu ya Pak. Pasti. Dan ada beberapa tempat memang sudah memanfaatkan kotoran gajah untuk lukisan, dan juga ada pemanfaatan gajah untuk pupuk, ya kan? Seperti di Waikambas itu sudah digunakan untuk pupuk, seperti di Bengkulu itu sudah digunakan untuk buat lukisan. Lukisan dari kotoran gajah. Lukisan dari kotoran gajah. Dona. Mana Dona? Dona, Dona kemana? Dona, Donanya nggak boleh nakal. Mundur. Nggak boleh nakal. Dona ini lagi lucu-lucunya nih. Ya. Baik, kalau Dona pakannya sama ibunya atau enggak, Pak? Ya, plus nyusu dia. Oh, plus nyusu juga ya? Plus nyusu. Dia nyusu sama maknya. Sama kayak kita, kalau maknya nggak mau nyusu, dia akan marah dan teriak. Oh, teriak-teriak. Ya, teriak-teriak. Seperti tadi kan, pada saat dia mau nyusu, si Ngatini dibawa jalan, dia akan teriak. Sampai susu itu dapat dan dia bisa nyusu. Merengek, lucu banget ya sama diri dia. Makanya datanglah ke TWA Bulu Cina. Datang ke TWA Bulu Cina. Dan kalau boleh tahu nih Pak, kalau dianggap anak manusia nih. Ya. Dona ini kira-kira anak manusia umur berapa? 9 bulan. 9 bulan? Ya. Jadi balita umur
Tapi ini gajah ya, bukan 90-an manusia. Kita ada seruduk, lumayan juga. Pinggang ngencok juga. Ya. Wah, luar biasa. Nah, inilah dia pengalaman baru kita nih ngeliatin gajah. Ada ibu, ada anaknya, dan anaknya sedang mau menyusu ya Pak? Iya. Dona lagi mau menyusu. Bentar lagi ada Robin nggak? Robin saat ini tidak bisa kita tampilkan karena lagi emas dia. Makanya dia kita simpen supaya tidak tidak berinteraksi sama pengunjung. Lagi pusing. Mas itu birahi. Oh gitu. Kalau manusia birahi cari lawan jenis. Perempuan. Kalau gajah bahaya birahinya. Oh. Kira-kira kalau boleh tahu nih, mungkin dia aktif, agresif atau apa nyerang gitu? Kalau gajah birahi lagi emas itu tidak sangat aktif. Emosionalnya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Jadi kalau dia ketemu sama orang-orang yang tidak diketahui atau orang asing, dia akan sangat agresif. Oke, jadi lebih baik diamankan dulu. Lebih baik kita amankan. Tapi kalau sama pawangnya dia aman. Sama pawangnya, udah bestie mungkin ya Pak. Udah bestie. Jadi gajah ini Mas, gajah ini memiliki ikatan batin sama pawang. Oke. Ya kan. Kalau gajah mulai kita amankan atau kita tangkap atau kita ambil karena konflik dipegang oleh satu orang, sifat gajah ini mencerminkan bagaimana sifat pawangnya. Jadi hubungan emosionalnya sangat tinggi. Bahkan ada pawang saya itu pada saat kita rekrut dia untuk jadi salah satu profesi di kita, dia tidak mau. Bahkan pada saat itu ditanya, dia menangis karena dia takut meninggalkan gajahnya. Dia tidak mau berubah profesi dari pawang. Pada saat itu ditawarkan untuk masuk polisi Kutana. Namanya sudah terdaftar, tapi pada saat wawancara dia sampaikan, bisa nggak saya tetap menjadi pawang walaupun profesi saya Paul Hood, ya kan? Tentunya nggak bisa. Sehingga pada saat itu dia lebih memilih profesi yang tetap dekat sama gajah, dan dia menangis. Dia menangis berpisah kalau seandainya profesi baru itu berpisah dengan pawang. Itulah yang saya bilang ikatan batin antara pawang dan gajah itu sangat tinggi. Itu. Tentunya ikatan batinnya sangat kuat, bondingnya luar biasa ya. Sangat kuat. Apalagi gajah ini termasuk yang punya memori sangat lama ya Pak, lama banget. Ya, kita juga saya sampaikan ya, di kita ada beberapa lokasi tempat gajah jinak, di Minas, di Sebanga, termasuk di TWA Bulu Cina. Jadi walaupun itu adalah gajah yang sudah jinak, jangan sesekali kita mendekat tanpa pengawasan pawang. Karena apa? Karena itu tetap satwa liar, satu. Terus yang kedua, kita tidak tahu apa yang menjadi suka dan tidak sukanya gajah tersebut. Ya kan? Ada beberapa terjadi interaksi negatif antara gajah jinak dan pengunjung. Kenapa? Pada saat dia datang, pawangnya tidak ada, gajah juga sama dengan manusia. Ada hal-hal yang dia tidak sukai dan ada hal-hal juga yang dia sukai. Contoh misalnya ada gajah yang tidak suka sama blitz. Ada gajah yang tidak suka dibelakangi, ada gajah yang tidak suka diganggu pada saat dia makan, macam-macam. Makanya pada saat kita berinteraksi, berwisata dengan gajah, kita harus dampingi sama pawangnya. Itu tips yang harus tetap dipegang. Penting sekali. Ya. Ya, luar biasa. Jadi tentang gajah ini banyak banget yang kita semakin tahu sedikit banyak tentang gajah, dan hewan yang spesial ini tentunya harus tetap kita lindungi, apalagi di tengah konservasinya yang cukup agak terancam ya Pak ya. Nah tentunya jadi kesadaran kita bersama untuk tetap menyayangi gajah-gajah kita. Baik, terima kasih Pak Supartono atas waktunya. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih atas semua edukasinya. Ini benar-benar jadi tambahan informasi buat kita dan sahabat Green semuanya di rumah. Baik sahabat Green, sampai ketemu lagi di special talk show berikutnya bersama saya Arif Perdana. Sampai jumpa. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.